Halo teman-teman, pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai operasi bilangan bulat dan garis bilangan. Membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Membaca lambang bilangan bulat ada dua, yaitu negatif dan positif. Contohnya, negatif 2 dibaca negatif 2. Negatif 5 dibaca negatif 5. 2 dibaca 2. 5 dibaca 5. 2 di sini artinya positif 2 ya teman-teman, karena lambang bilangan bulat positif tidak perlu menggunakan tanda positif. Jadi, 2 di sini artinya positif 2. 5 di sini artinya positif 5. Garis bilangan. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat 0, serta bilangan bulat negatif. Pertama, kita gambar garis tegak lurus ya dulu ya teman-teman, yang disebut dengan garis bilangan. Bilangan bulat 0 selalu berada di tengah-tengah garis bilangan. Sebelah kanan bilangan bulat 0 disebut dengan bilangan bulat positif, di mana dimulai dari titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Sedangkan di sebelah kiri bilangan bulat 0 disebut dengan bilangan bulat negatif. Dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan negatif 6. Operasi penjumlahan pada garis bilangan. Ketentuan yang pertama, penjumlahan bilangan positif berarti arah anak panah ke kanan. Yang kedua, penjumlahan bilangan negatif berarti arah anak panah ke kiri. Dan yang terakhir, pangkal anak panah dimulai dari 0. Operasi pengurangan pada garis bilangan. Pengurangan merupakan operasi dasar matematika yang digunakan untuk mengeluarkan beberapa angka dari kelompoknya. A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. A dikurangi negatif B sama dengan A ditambah B. Operasi perkalian pada garis bilangan. Aturannya A dikali B. Yang pertama, jika B bersifat positif atau jika B positif, maka arah ke kanan. Jika B negatif, maka arah ke kiri. Jika A positif, maka jalan maju. Jika A negatif, maka jalan mundur. Operasi pembagian pada garis bilangan. Ketentuannya, yang pertama, posisi awal selalu di angka yang dibagi. Jika pembagi adalah bilangan positif, maka menghadap negatif atau ke kiri. Jika pembagi adalah bilangan negatif, maka menghadap arah positif atau ke kanan. Arah melangkah ditentukan oleh bilangan 0. Arah melangkah selalu menuju pada angka 0. Halo, perkenalkan nama saya Nikita Talita Fitri dari kelas 2G. Saya absen 17 dengan NIM 20110310445. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai operasi hitung bilangan bulat sesuai dengan mata kuliah pendidikan matematika kelas rendah. Sebelumnya, teman-teman pasti udah tahu kan apa itu operasi bilangan bulat dan apa itu bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan caca dan bilangan bulat negatif. Sedangkan bilangan caca sendiri merupakan himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Operasi hitung bilangan bulat adalah operasi hitung yang terkait dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian pada bilangan bulat. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama, kita akan belajar mengenai penjumlahan bilangan bulat. Ingat, jika bebek ini bergerak ke arah kanan, maka ia positif. Jika bebek bergerak ke arah kiri, maka ia negatif. Dan jika bebek bergerak
maju artinya ditambah, jika bebek bergerak mundur artinya dikurang. Contoh soal yang pertama, 3 ditambah dengan 2. Langkah awal kita mulai bergerak dari 0, itu perhatikan angka pertama yaitu positif, maka bergerak ke arah kanan. Ingat, jika positif arahnya ke kanan, jika negatif arahnya ke kiri. Maka kita akan bergerak dari 0, yaitu dimana soalnya 3 ditambah dengan 2. Bergerak ke arah kanan, 1, 2, 3. Ditambah dengan 2, karena ditambah, bebek akan maju, dan 2 adalah bilangan positif, maka bergerak ke arah kanan. Ditambah 2, 1, 2. Berhenti di angka 5. Maka hasil dari 3 ditambah 2 yaitu 5. Baik, kita masuk pada contoh yang kedua, yaitu dari soal 2 ditambah dengan negatif 6. Tetap dimulai dari 0. 2 ditambah dengan negatif 6 berarti akan bergerak ke arah kanan yaitu positif. 1, 2, berhenti di angka 2, dan ditambah dengan negatif 6. Ditambah artinya maju, tetapi perlu digarisbawahi di sini negatif 6 berarti bergerak ke arah kiri. Bebek akan maju melangkah sebanyak 6 kali ke arah kiri, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhenti di angka negatif 4. Maka penjumlahan dari 2 ditambah dengan negatif 6 menghasilkan negatif 4. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pengurangan bilangan bulat. Contoh yang pertama yaitu 7 dikurangi dengan 3. Mula-mula letakkan pada titik 0. Kita bergerak ke arah kanan di mana 7 yaitu positif. Bebek berjalan ke arah kanan sebanyak 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berhenti di angka 7 dikurangi dengan 3. Pengurangan artinya berjalan mundur sebanyak 3. 1, 2, 3. Berhenti di angka 4. Maka 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Selanjutnya pada contoh yang kedua yaitu negatif 5 dikurangi dengan 2. Letakkan pada titik 0, bergerak ke arah kiri karena negatif 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berhenti pada negatif 5 dikurangi 2. Karena pengurangan berarti berjalan mundur ke arah positif, ke arah kanan. 1, 2. Berhenti pada negatif 3. Maka negatif 5 dikurangi 2 menghasilkan negatif 3. Materi yang ketiga yaitu perkalian bilangan bulat. Kita ambil contohnya yaitu 3 dikalikan dengan 2. Perhatikan bilangan pengalinya yaitu positif 2, maka ia akan bergerak ke arah kanan. Mula-mula letakkan pada titik 0 dan berjalan 3 langkah, setiap langkah sebanyak 2 loncatan. 1, 2, 3. Berhenti pada angka 6. Maka 3 dikali dengan 2 menghasilkan 6. Masuk pada contoh soal yang kedua yaitu 4 dikalikan dengan negatif 2. Perhatikan pada bilangan pengalinya yaitu negatif 2, maka akan bergerak ke arah negatif yaitu kiri. Melangkah sebanyak 4 dengan setiap langkah terdiri dari 2 loncatan yaitu 1, 2, 3, 4. Berhenti pada negatif 8. Maka perkalian dari 4 dikalikan dengan negatif 2 menghasilkan negatif 8. Materi yang keempat yaitu pembagian bilangan bulat. Posisi awal pada bilangan pertama atau bilangan yang dibagi menghadap berlawanan dengan bilangan kedua atau pembagi.
Contoh soal yaitu 6 dibagi dengan 2. Pertama, letakkan pada angka 6 menghadap ke kanan karena positif. Perhatikan pada bilangan pembagi yaitu 2. Karena 2 positif, maka bebek akan berjalan berlawanan arah ke arah kiri. Selanjutnya akan bergerak ke titik 0 dengan melangkah setiap langkah sebanyak 2 satuan ke arah 0. Kenapa 2? Karena perhatikan pada bilangan pembagi yaitu 6 dibagi dengan 2. Maka akan bergerak ke arah 0 sebanyak 2 satuan. 1, 2, 3. Berhenti pada titik 0 dengan 2 satuan sebanyak 3 langkah. Maka 6 dibagi dengan 2 menghasilkan 3. Contoh soal yang kedua yaitu negatif 8 dibagi dengan 4. Mula-mula bebek melompat ke negatif 8 dan dibagi dengan positif 4. Jadi bebek tidak merubah arahnya yang semula mengarah ke arah kiri dan dibagi positif 4. Jadi arah bebek tetap kiri. Bebek akan menuju titik 0 dengan mundur, di mana setiap lompatan sebanyak 4 satuan. Maka bebek akan mundur sebanyak 4 satuan. 1 kali 4 satuan berhenti pada titik 0. Maka hasil dari negatif 8 dibagi dengan 4 menghasilkan negatif 2. Mengapa negatif? Karena bebek berjalan mundur, berarti menghasilkan negatif 2. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan yang tidak disengaja. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.